begitu pertumbuhan 7%, FDI-nya banyak masuk, ekspornya nggak ditambah, rupiahnya bisa berapa? 14.000. Habis pertumbuhan 7% langsung krisis Pak. Kenapa langsung krisis? Karena begitu rupiahnya 14.000, inflasi dong, daya belinya turun nggak? Pasti turun Pak, pasti turun daya belinya. Nah berarti kita untuk mengangkat kembalinya itu lebih berat. Makanya kalau Bapak Ibu saya beritahu, pertumbuhan mah nggak usah tinggi-tinggi Pak, 5,5% cukup, gitu. Jangan 7%, kalau 7% krisisnya lebih cepat Pak. Maksud saya itu. Jadi artinya kalau pemerintah mau mengatakan 7% harus hati-hati terhadap perhitungan ini. Kecuali pemerintah mau pinjam hutang luar negeri yang besar untuk cadangan kita baru bisa. Ya. Nah ini bedanya. Kalau zaman Pak SBY 10 tahun ya, hutang luar negeri itu tidak ada Bapak Ibu. Bahkan hampir minim sekali. Tapi yang dilakukan adalah mengeluarkan yang namanya obligasi atau ORI atau SUN, ya kan? Pertanyaan saya adalah ORI atau SUN itu jangka pendek atau jangka panjang? Pemerintah keluarinnya jangka panjang dong, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Tapi kita sebagai pembeli itu jangka pendek atau jangka panjang? Kebanyakan apa? Kebanyakan spekulan Pak. Jadi beli nih asing, nanti habis beli jual. Nah yang pusing siapa Pak kira-kira kalau pas beli jual? Banknya, bank agen kan kalau ada asing jual harus dibeli semua Pak. Berarti bank itu bisa kekurangan likuiditas. Makanya BI bikin policy, BI lah yang beli apabila asing keluar besar-besaran. Tapi itu short term, makanya nggak bisa. Jadi hutang luar negeri itu nggak ada salahnya sebenarnya. Ketika dia mempunyai multiplier efek ekonomi. Kenapa? Kalau kita pinjam hutang luar negeri jangka panjang kan Pak? Gitu loh. Jadi nggak dibuat spekulan bermain seperti itu. Jadi tidak fluktuasinya tidak terlalu volatile gitu. Makanya sebenarnya kalau sekarang di orang-orang PDI mengatakan jangan pinjam hutang luar negeri, menurut saya loh nggak apa-apa sejauh itu untuk cadangan kita, kemudian untuk pembangunan ekonomi yang lebih cepat nggak apa-apa. Daripada kita ngeluarin SUN terus menerus tapi volatilitasnya terlalu tinggi, bahaya buat sektor real. Sektor real tuh nggak suka kalau volatilitasnya terlalu tinggi. Karena apa? Ngambil ngitung marginnya tuh susah. Gitu. Ya itu. Jadi alasannya itu. Kalau orang tanya kenapa saya mengatakan ada hubungannya investasi dengan rupiah ya. Kemudian ekspor dengan impor. Ini problemnya. Kan kalau negara yang bagus ekspornya harus lebih besar dari impor. Waktu BBM belum dinaikkan Bapak Ibu, import lebih besar daripada ekspor adalah khususnya yang migas. Defisit migas itu jauh lebih tinggi daripada yang non migas. Non migas kita masih positif, tapi positifnya sudah makin kecil. Tapi importnya ternyata pertumbuhannya lebih cepat. Jadi artinya kalau kita bicara deltanya, delta import itu kecepatannya lebih besar daripada delta ekspornya. Itu problem kita. Nah kalau tidak digenjot ekspornya, tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Mau ngerem import. Kalau ngerem import itu malah bahaya. Berarti kita nggak bangun-bangun infrastruktur dong. Kita nggak bangun-bangun properti. Karena sekarang Bapak Ibu tahu properti itu sekarang semennya udah import, bajanya sudah import, semuanya import. Jadi apa dong yang produksi di sini? Saya rasa yang diproduksi Indonesia tuh sudah sangat sedikit. Nah ini yang harus dirubah. Ke depan itu supply side itu harus lebih cepat daripada demand side. Kita nih enggak, demand side-nya lebih cepat daripada supply side-nya. Jadi kayak sekarang misalnya semen Indonesia baru bangun pabrik semen baru kan. Tapi kan hasilnya 2 tahun. Padahal ini udah kebutuhannya naik, ya import lah sekarang gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi ini adalah komponennya. Nah untuk apa sih sebenarnya? Nah oleh karena itu di sini dikatakan perlu adanya industrialisasi. Kenapa? Karena disinilah yang menciptakan lapangan pekerjaan. Disinilah yang menciptakan nilai tambah. Dan kebijakan fiskalnya harus mendorong. Fiskal dan moneter ini harus bergabung begini Bapak Ibu. Ini sekarang fiskal dan moneter seolah-olah misah, ya kan? Di sininya bunganya naik, ya enggak? Di sininya pengen ada investasi gitu. Sehingga tidak terjadi konektivitas. Nah ini harus menyatu. Oleh karena itu disinilah syarat-syarat untuk mengembangkan industrialisasi. Ya, jadi ini sebenarnya satu cerita ini udah bicara tentang ekonomi kita sebenarnya seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini, kalau kita perhatikan resesi atau krisis itu terjadi tiap 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Dulu tahun 98, 97, 98, terus terjadi lagi 2007, 2008.
Jadi kira-kira nanti 2017 baru krisis. Enggak, maksud saya sebenarnya krisis itu bisa kita manage, kita hindari ya. Kenapa? Kalau kita udah tahu tiap 10 tahunan itu ada periode-periodenya, mestinya kita udah siap-siap. Misalnya apa? Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan, JPSK, itu udah harus saat ini tuh nggak bisa enggak. Kenapa? Kasus Senturi menunjukkan nanti orang tidak ada yang berani ngambil keputusan. Sehingga nanti akhirnya kalau ada masalah semuanya diam semua. Bahaya kan? Nah oleh karena itu satu JPSK menjadi penting. Yang kedua adalah masing-masing perusahaan mesti memanage gitu loh. Sebenarnya kenapa tiap 10 tahun terjadi krisis? Ada beberapa persoalan. Persoalan pertama adalah pertumbuhan pasar uang itu selalu lebih tinggi daripada pasar barang. Ya, di dunia ini pertumbuhan pasar uang itu 3.000 kali lipat daripada pasar barang dan jasa. Itu tadi contohnya, apa sih contohnya gitu. Itulah yang menyebabkan krisis. Jadi contohnya adalah gini, kalau perusahaan punya untungnya nggak buat investasi Bapak Ibu, tapi ditaruh di SBI, taruh di saham gitu kan. Nah keuntungannya kan berlipat ganda tapi tanpa menciptakan lapangan kerja ya kan. Individu juga gitu, individu itu kalau punya uang bukan untuk menciptakan lapangan kerja, tapi individu biasanya kita taruh di pasar modal. Nah makin banyak orang naruh di pasar modal, maka pertumbuhan pasar uangnya jadi lebih tinggi gitu. Nah kenapa sekarang orang bicara tentang syariah? Karena syariah itu adalah bagi hasil Bapak Ibu. Jadi dia itu selalu seiring antara pertumbuhan pasar modal, pasar uang dengan pasar barang ya. Jadi kalau ada uang selalu diinvestasikan ya dan seimbang gitu loh. Sehingga bagi hasil itulah yang sekarang banyak dikembangkan, mulai dikembangkan di negara maju agar tidak terjadi krisis ya itu. Yang kedua harus di manage. Kalau tadi saya bilang kalau pinjamnya dolar tidak di hedging bahaya itu. Karena kalau melihat fundamental ekonomi Indonesia, rasa-rasanya Indonesia susah untuk menguat rupiahnya. Nanti kalau udah fundamentalnya bagus baru. Jadi nanti nih, kan dulu bilangnya kalau Jokowi menang, rupiah bisa 10.000 kan. Ini sekarang udah 2.000 berapa nih hari ini. 2.400 sudah sempet ya. Jadi naik turun. Dan memang kalau ditanya volatilitasnya sampai kapan? Sampai panjang Pak volatilitas rupiah. Belum akan berhenti pada titik tertentu ya. Kenapa? Karena melihat situasi dunia yang seperti sekarang, ketidakpastiannya makin tinggi, maka cenderung orang itu naruh uangnya tuh short term. Tidak ada yang long term. Taruh kemudian diambil lagi begitu. Nah, buat sektor real mengamankannya susah kalau tidak dilakukan hedging. Oke. Kemudian ini penduduk Indonesia ya, penduduk Indonesia tuh kalau digambarkan 250 juta, jadi sudah beda ya. Kalau dulu kan Oma Irama bilang 135 juta ya penduduk Indonesia ya Pak ya. Sekarang sudah 250 juta penduduk Indonesia dan setiap tahun angka kelahiran itu 4 juta orang satu tahun. Jadi Singapura baru itu terjadi setiap tahun di Indonesia. Jadi setiap tahun bangun Singapura baru ya. Nah kalau dilihat dari komposisi ini, itu menunjukkan bahwa 50 juta orang ini orang kaya. Inilah yang mendominasi pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi karena orang ini. Nah orang kaya yang 50 juta ini dia lifestyle-nya sudah berubah. Tapi banyak daerah ya ataupun perusahaan yang belum bisa mengcapture perubahan lifestyle ini. Misalnya Pak, lifestyle itu berubahnya begini. Kalau dulu hotel itu Sabtu Minggu nggak ramai seperti sekarang. Makanya orang banyak bikin hotel, benar nggak? Karena orang sekarang tiap Jumat Sabtu Minggu bikin acara ya. Keluarga pasti dia rekreasi ke tempat yang lain misalnya ya. Sekarang misalnya kalau Surabaya pergi ke Malang pasti, ke Malang Selatan ya, kampung saya gitu ya. Karena apa? Dia punya tempat di mana mereka berekreasi, itu gaya hidup. Yang kedua Pak, makanan organik dulu kalau di supermarket nggak pernah laku. Sekarang makanan organik itu laku sekali ya. Kulit manggis saja bisa jadi obat sekarang ya Pak. Nah itu adalah lifestyle. Kalau lifestyle ini nggak bisa dipenuhi Pak, maka dia akan mencari ke Singapura lah. Singapura sekarang bisa membuat satu kayak Trans Studio di Singapura yang membuat orang Indonesia pada kesana. Itu karena apa? Dia tahu lifestyle-nya orang Indonesia berubah. Nah itu harus dilakukan ya, Surabaya juga begitu. Oke, kemudian yang ini 100 juta ini adalah kelas menengah. Kelas menengah ini adalah orang yang sektornya adalah sektor formal biasanya ya. Formal dan juga informal tapi yang penghasilannya udah tinggi ya. Kemudian 70 juta rentan dan 29 miskin. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah tuh yang ini dan ini. Karena kalau ini nggak diperhatikan, dia akan turun kelas terus. Itulah yang disebut dengan middle income trap atau
middle income trap itu jebakan kelas menengah, itu yang harus diperhatikan. Oke, ini pertumbuhan Indonesia. Jadi pertumbuhan segini-segini tuh oke-oke aja Pak. Jadi jangan menuntut pertumbuhan yang tinggi. Karena pertumbuhan yang tinggi itu kalau kita nggak siapkan dengan ekspornya itu berbahaya juga. Kecuali kalau tadi syaratnya adalah pemerintah mau pinjaman utang luar negeri bisa untuk cadangan. Kalau enggak, capital outflow-nya lebih banyak daripada capital inflow, maka rupiahnya yang akan terkena ya. Oke, kemudian sektor ya, kalau kita lihat sektor yang ke depan akan berkembang. Nah ini buat Bapak Ibu yang berbisnis ya. Yang semua sebenarnya hampir semua berkembangnya bagus kecuali pertanian dan pertambangan. Kenapa? Satu, pertambangan dengan aturan yang baru. Orang wajib memurnikan atau membuat intermediate produk, maka dia butuh waktu. Jadi mungkin 2 tahun lagi baru pertumbuhan pertambangan akan mulai bagus lagi ya. Dan yang kedua adalah harganya lagi jatuh. Pertanyaannya adalah apakah pertanian dan pertambangan tuh ke depan harganya jatuh terus? Tidak, dia akan trennya naik terus. Cuman tidak selalu naik terus, tapi dia akan begini. Tapi dia akan cenderung akan naik. Jadi 2015 masih akan di bawah harganya ya. Jadi yang kasih kredit ke kredit perkebunan, pertanian mesti hati-hati terhadap penurunan harga ya. Kemudian di sektor pertanian problemnya adalah satu harga komoditas. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekarang nih orang Indonesia lihatnya gini. Kalau di sektor pangan cuman beras yang dibeli Bulog, maka ya semua orang nanam beras. Nggak ada nanam yang lain gitu kan. Makanya perlu ada reformasi kebijakan. Bahwa kalau kita bicara 5 pangan pokok, maka yang mesti distabilkan adalah 5 pangan pokok. Kalau tidak, maka pertanian akan sulit ya. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan sekarang pertanyaannya kan tidak ada perkebunan baru. Jadi kalau produktivitasnya nggak dinaikkan, maka sulit pertumbuhan dari pertumbuhan itu. Makanya pertumbuhannya tidak terlalu bagus dari 2 itu. Tapi dari nomor 3 sampai nomor 9 itu tumbuh di atas 6% rata-rata. Ya. Kenapa? Saya boleh cerita yang nomor 3. Industri pengolahan itu sekarang berkembang Pak di Indonesia. Cuman ketika dia berkembang import kita jadi naik. Perusahaan Korea mendirikan pabrik ban di Indonesia. Ternyata tidak semua langsung karet diambil jadi perusahaan ban. Enggak Pak, pergi dulu karetnya ke luar negeri. Setelah jadi setengah jadi baru ke Indonesia baru jadi ban gitu. Nah artinya apa? Kadar importnya juga tinggi. Jadi makin banyak industri di Indonesia makin banyak impor. Itu yang menyebabkan artinya bahwa di satu sisi kita seneng, di sisi yang lain kita senep gitu. Karena otomatis importnya yang juga naik ya. Yang nomor 3 listrik, gas dan air 10 tahun Pak masih dibutuhkan investasi untuk ini ya. Gas, air bersih dan listrik. Konstruksi kita lihat kalau ada infrastruktur pasti konstruksi bergerak. Perumahan juga. Nah mungkin untuk perumahan saya dengar dari BI kemungkinan LTV yang akan direlaksasi hanya untuk yang rumah pertama ya. Kalau untuk yang rumah kedua, ketiga itu tidak ada relaksasi. Jadi artinya karena ingin memperhatikan masyarakat yang belum punya rumah. Jadi nanti tahun depan mudah-mudahan ini bagus. Jadi Bank Jatim ya, terus yang bergerak di kontraktor juga bisa menangani khususnya untuk yang rumah pertama ya. Rumah pertama tuh nggak tahu deh yang ukuran berapa tuh ya. Nah kemudian untuk ke-6 perdagangan hotel restoran masih akan tumbuh, cuman persaingan di perhotelan itu akan semakin ketat. Karena kalau kita lihat pertumbuhan hotel itu seperti deret ukur gitu ya. Itu luar biasa Pak. Nah jadi mungkin masih bagus gitu, tetapi persaingannya yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau mau main di situ, tapi masih oke. Kemudian restoran, perdagangan dan pengangkutan komunikasi juga masih akan bagus karena 2015 kita sudah komitmen harus melek internet Pak sampai ke daerah-daerah. Jadi di sini nanti pembangunan TBS, BTS itu akan banyak ya. Itu. Keuangan, real estate dan jasa keuangan masih bagus. Kenapa? Orang kaya yang 50 juta tadi Pak, makin banyak duit dia akan makin investasi. Jadi kalau bank itu mesti makin banyak produk yang dikembangkan. Karena orang itu nanti akan semakin cari produk-produk yang bervariasi ya. Kemudian jasa-jasa. Jadi kalau mau lihat dari pertumbuhan ekonomi sih 2015 masih bagus semua ya. Cuman memang harus di manage tadi yang kaitannya dengan nilai tukar ya. Oke. Kemudian ini tadi sektor-sektornya gambarnya. Nah, inflasi gimana?
Tahun ini kan sebenarnya perkiraan inflasi itu bisa ke 8% akhir tahun ini ya. Nah, kalau BBM tuh naik November, pertanyaannya itu bagus nggak sih? Bagusan November Pak naik. Kenapa? Cenderung setelah kita lihat dulu-dulu naikin dari 2004, 2008, 2013, itu cenderung orang tuh perubahan gaya hidupnya 3 bulan Pak. Setelah 3 bulan normal, jadi orang Indonesia cepat lupa. Jadi cenderung tiap 3 bulan dia turun, makanya BLT yang diberikan oleh pemerintah kan 3 bulan. 3 bulan, cuman pemerintah ini mau kasih 6 bulan. Kalau dulu selalu 3 bulan itu karena cenderung daya beli itu langsung turun 3 bulan. Setelah itu dia akan normal. Itu indeksnya tuh selalu begitu gitu. Nah cuman kan problemnya kalau indeksnya kembali kan apakah daya belinya nggak turun? Pasti turun dong, ya nggak? Tapi pengeluarannya tetap bunga dapat barangnya lebih sedikit kan gitu. Nah ini yang harus dijaga. Jadi pemerintah mestinya kompensasi daripada BBM itu untuk mengentaskan kemiskinannya harus berkesinambungan. Berkesinambungannya bukan dalam bentuk BLT tapi adalah penyerapan lapangan kerja. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi tahun depan Maret baru normal Pak. Jadi biasanya efek daripada naikin inflasi ini adalah Desember, Januari, Februari, Maretnya baru cenderung normal ya. Jadi kalau menurut saya siklus perusahaan pun juga biasanya Maret baru digenjot kan. Januari, Februari itu biasanya orang nggak ngapa-ngapain. Jadi cocok kalau menaikin tuh sebenarnya di bulan November. Nah tahun depan inflasi berapa? Kalau BI mengatakan 4 plus min 1 ya. Tapi kalau kita nggak lihat itu kemungkinan bisa 6-7% tahun depan. Ya, paling tidak semester 1 itu masa yang paling berat. Mungkin semester 2 baru ada policy yang lebih jelas, baru akan lebih baik ya. Jadi semester 1 masih akan berat. Nah ini komponennya. Nah apa sih sebenarnya komponen inflasi? Di Indonesia tuh komponen inflasi terbesar tuh pangan Pak. Nomor 1 beras. Beras itu mendominasi 25% daripada inflasi. Jadi artinya gini, kalau inflasi total 25% itu karena beras. Jadi kalau beras tepat sasaran, tidak ada orang kekurangan beras ya, suplainya juga tepat, itu udah mengurangi 25% inflasi. 40% inflasi adalah makanan minuman Pak. Karena apa? Orang Indonesia ini sudah tidak makan beras saja. Indomie jadi makanan utama. Aqua jadi makanan utama. Apalagi Pak? Jadi terlalu banyak yang kita makan di luar beras itu menjadi komponen inflasi. Jadi kalau kita lihat dari total pangan dan beras itu totalnya kira-kira ada 30 termasuk rokok. Rokok itu masuk dalam inflasi yang 40% tadi gitu. Jadi 65% tuh makanan minuman. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, selesailah sudah inflasi Pak. Jadi inflasi itu bukan karena faktor ini, demand side-nya tuh kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini suku bunganya kita lihat di sini suku bunganya ya, inflasi di sini, suku bunganya di sini, ini transaksi berjalan kita, defisitnya sudah mulai menurun dengan BBM naik, tetapi untuk tahun ini ya, ini bisa kita lihat seberapa jauh transaksi berjalan kita ya. Nih negatif sekarang sudah lebih baik, negatifnya lebih kecil, tetapi masih tetap negatif. Nah ini yang tadi saya bilang, impor kita itu hampir bahan baku itu di sini 70% masih. Jadi makin banyak membangun industri, makin banyak kita impor ya. Ini barang modal yang warna ungu ya, kemudian yang biru barang konsumsi. Barang konsumsinya kan sedikit ya. Kemudian nah itu defisitnya. Nah, nilai tukar ya ini cadangan devisa kita ya. Ini adalah US dollar terhadap rupiah. Jadi kita ini terpuruknya. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata waktu kita perhatikan bahwa kita kan menganut yang namanya devisa bebas. Devisa bebas itu orang itu naruh uang di sini berapa hari keluar lagi. Jadi dia dapat untung, yang di sini buntung gitu ya. Nah itu nggak dikontrol. Di beberapa negara sudah mulai mengontrol ya. Di Thailand misalnya, Thailand tuh dikontrol. Jadi kalau orang masuk uang ke Thailand 6 bulan dulu baru boleh keluar. Kalau kita enggak. Pagi masuk, besok keluar boleh aja gitu. Jadi tidak ada kontrol ya. Ibaratnya tuh kalau saya bilang rumah tangga tuh nggak ngerti kapan ada pemasukan, kapan ada pengeluaran. Jadi ketika ada pengeluaran dia bingung ya kan. Ketika ada pemasukan dia bingung juga gitu. Nah itulah negara kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki supaya ke depan memang bisa lebih dikontrol bagaimana uang masuk dan keluar.
Kemudian ini harus diakui tidak hanya rupiah, mata uang yang terdepresiasi, tapi juga di beberapa negara lain, cuman kita yang terperosoknya paling tinggi ya. Oke, ini APBN kita pasti jauh lebih bagus. Nah ini kredit, nah kalau kita lihat kredit karena LTV ada pengaruhnya sih sedikit, tetapi kalau melihat secara keseluruhan memang sekarang LDR bank sudah 92%. Itu artinya apa? Dana masyarakatnya tuh nggak ngejar kredit. Pertanyaannya adalah yang mana yang menjadi problem? Problemnya adalah memang sekarang ini kreditnya tuh meningkat terus. Jadi nggak boleh disalahin kreditnya, karena negara yang semakin berkembang ya menuju negara yang mulai mau maju itu cenderung memang kreditnya meningkat, tapi dananya yang nggak ada. Nah ini juga akan jadi masalah di 2015 tuh masalah likuiditas. Itu adalah masalah isu yang akan dihadapi bukan hanya bank, tapi oleh banyak pihak mengenai isu likuiditas. Kemudian ini pertumbuhan simpanan ya, rasio simpanan terhadap kredit sudah tinggi sekali. Nah tantangannya apa? Ini adalah proyeksi dari IMF, ini Komite Ekonomi dari APBN. Jadi rata-rata semuanya itu setuju segini Pak, pertumbuhannya tidak berani sampai di atas 5. Kemudian inflasi kalau kita lihat ini pemerintah, BI juga kurang lebih segini, IMF bisa 6,7, kita melihatnya bisa ke sini inflasi. Jadi BI rate-nya bisa ke sini. Nah ini juga perlu diantisipasi kalau bunga naik berapa, punya resiko apa ya, baik di bank maupun juga pada debitur-debiturnya. Paling tidak udah hitung-hitung nih kalau bunga naik segini, wah ini mengurangi ini, terus mesti apa actionnya itu harus dilakukan. Nah rupiah kita lihat berat untuk mungkin 12.700 di tahun 2015 bisa ke sana Pak. Karena sekarang aja nahan turunnya susah banget ya, sekarang arahnya ke sana paling tidak sampai pertengahan 2015. Nah ini defisit transaksi berjalannya itu masih akan sebesar itu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat yang tadi saya bicarakan, ini kemungkinan nih juga akan mirip seperti ini. Yang berat tuh ini masih akan susah. Tapi yang di sini akan tetap tumbuh bagus. Nah ini jadi kalau kita melihat ini nanti bisa prediksinya bahwa inflasi ya tadi udah saya sebutkan, ini adalah siklus bisnis. Seperti apa, kapan ekspansi, kapan. Nah tapi pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu di sini sebagai pengusaha adalah kita ekspansi atau enggak? Kan gitu ya pertanyaan, ekspansi atau enggak? Ekspansi Pak. Harus ekspansi. Kenapa? Indonesia itu marketnya sampai 2040 itu bagus. Setelah 2040 baru kita krisis kayak Amerika, Eropa. Kita mungkin udah enggak ada ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat 70% penduduk kita yang produktif ini baru habis usianya nanti pada 2040. 70% orang sekarang usianya di atas 65 tahun nanti pada 2040. Nah tergantung apakah generasi baru ini mampu langsung masuk pada yang seperti sekarang. Kalau tidak ya bisa jadi terjadi krisis. Makanya kenapa di China sekarang itu membolehkan orang anaknya 2. Dikasih tunjangan supaya dia juga nggak ngalamin kayak kita Pak. Dia juga sama, sekarang kan produktifnya besar. Nanti pada tahun 2000 sekian yang 70% orang yang usia produktif ini usianya di atas 65 tahun semua gitu. Jadi kita kayak Eropa dan Amerika gitu. Jadi negara itu sama, demografi pun akan mengalami siklus gitu ya. Nah jadi kebijakan kayak gitu tuh penting Pak. Nah kalau kita nih nggak tahu apakah KB-nya perlu diterusin apa enggak gitu ya. Supaya nanti 2040 ada generasi lagi gitu. Jadi kalau China sekarang mewajibkan malah kalau perlu anaknya 2 setiap keluarga gitu. Supaya nanti ada generasinya. Nah saya rasa itu jadi kita nggak usah khawatir dengan pertumbuhan 5,5, 5,6 itu aman. Nah gimana dengan politiknya? Orang kan nanya sekarang, wah politiknya Indonesia ini kan KMP mendominasi daripada KIH gitu ya. Menurut saya kalau dia ribut kita enak Pak. Kenapa? Nggak banyak kebijakan yang keluar, ya nggak? Kalau dia kompak, banyak kebijakan keluar, undang-undang banyak, kita pusing. Terlalu banyak undang-undang, kita merubah kebijakan kita. Jadi kalau dia itu biarin aja, kita senang-senang, kita nggak ada kebijakan baru ya Pak ya. Jadi kadang-kadang di tengah hal-hal yang terpuruk kita bisa mengambil manfaat di tengah itu. Itulah pemikiran dari entrepreneur saya rasa ya gitu. Nah terakhir adalah mungkin sebelum nanti ada tanya jawab, begini. Ini sekarang Bapak Ibu sedang mengalami masa
orang-orang baru ini Gen Y itu udah berubah Pak. Gen Y itu adalah anak-anak yang lahir ketika masa sudah tidak sulit. Jadi misalnya Bapak punya anak waktu itu, karena Bapak waktu itu merasa susah, ibu-ibu merasa susah. Begitu anaknya lahir kan dimanja dong, ya kan dimanja. Nah begitu dia lulus sekolah Pak, gak bisa kerja keras. Kalau disuruh kerja keras sama kantornya dia langsung keluar. Nah artinya Bapak Ibu itu hati-hati. Sekarang ada usia-usia ini, kebetulan saya baru habis dengerin training anak-anak Gen Y itu jadi menarik buat saya gitu. Jadi ternyata kita mengatasi anak-anak seperti itu nggak bisa, pokoknya delivery kerjaan nggak bisa Pak. Harus banyak diskusi, harus banyak pemikiran mereka itu harus didengar ya. Jadi akan berubah. Jadi Bapak nanti nggak akan bisa dapatkan orang bagus kalau kita selalu hanya dari atas ke bawah aja gitu, nggak bisa gitu. Jadi hati-hati nanti nggak bisa dapat orang bagus, dan orang bagus ini akan cenderung pindah-pindah kerjaan terus dari satu waktu ke waktu. Itu kita sudah alami sekarang untuk anak-anak generasi baru. Jadi Gen Y itu orang yang berubah sekali dengan angkatan-angkatan yang kita lahir. Jadi lahir yang tahun berapa ya, 70 ke belakang itu beda dengan angkatan 80 ke sini Pak. Jadi mesti belajar tentang Gen Y, padahal Gen Y itu sekarang sudah menjadi angkatan kerja baru ya, yang lahir 80 itu akan jadi pekerja-pekerja kita yang baru. Nah, itu jadi kalau pagi-pagi di lift nggak selamat pagi itu ya harus maklum, anak Gen Y itu tidak seperti kita yang harus setiap pagi selamat pagi. Itu akan ada perubahan culture yang demikian. Bahkan mungkin bawa handphone sampai nggak ngelihat orang gitu ada begitu ya. Jadi itu kejadian Pak. Nah jadi di sini mungkin culture-nya harus mulai dirubah supaya kita dapat orang-orang bagus ya. Karena anak sekarang banyak juga yang kreatif-kreatif ya, dan harus kita dengar. Kalau enggak Pak nanti satu kelompok bisa keluar semua, kantor kita bisa kosong gara-gara Gen Y. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesudah kita melihat paparan sekaligus data dan juga analisa Ibu Afi, sekarang barangkali Bapak dan Ibu ingin berdialog langsung. Katakanlah kalau sebagai pelaku bisnis, so what next? What should we do? Tadi sudah ada QQ dari Ibu Afi yang sudah memberikan perhatiannya. Baik, saya mohon dibantu bisa, oh ya di depan Ibu. Waduh, enggak enak. Terima kasih Bu Afiliani. Ini pertanyaan dari keluarga petani, karena saya itu, mbak saya itu petani dulu. Mohon maaf. Seperti kita ketahui bahwa struktur PDRB kita itu kan didominasi 3 besar ya, industri, perdagangan dan pertanian. Sementara pertanian ini yang terkecil kan 30 sekitar atau 15% pertanian. Kondisi Indonesia saat ini untuk ke depan itu yang berasal dari natural resources kan lebih berbasis pertanian sebetulnya, dari faktor lahannya dan sebagainya. Namun kenapa kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini justru kurang memacu sektor pertanian ini? Kan bisa saja pertanian ekstensif ataupun intensif dengan agroindustri dan sebagainya. Kalau ada kebijakan yang mendukung kuat sektor pertanian ini lebih memeratakan gitu, artinya sektor yang gampang memeratakan adalah sektor pertanian karena menyangkut banyak orang. Pertanyaannya adalah apakah para ahli seperti Bu Afilian ini tidak advice ke pengambil kebijakan mau diapakan sektor pertanian ini yang gampang memeratakan dan relatif lebih mudah daripada relatif berisiko rendah dibanding industri dan sebagainya. Terima kasih. Bu Afi, silakan. Langsung jawab atau saya jawab? Silakan. Habis ini Bapak itu ya? Iya. Oke, sebentar. Begini, Pak, sekarang nih pertanian tuh diurusnya oleh pemerintah daerah. Ya, kita punya persoalan di pemerintah daerah. Kalau ngitung bonus pemerintah daerah itu dari PAD, Pak. Pertanyaan saya, kalau Bapak bonusnya dari PAD, kira-kira kebijakannya ninggin PAD nggak? Ninggin PAD. Kalau pertanian itu cepat nggak PAD-nya, Pak?
Pasti enggak. Bapak kasih izin pertanian, hasilnya 5 tahun lagi dia udah nggak jadi kepala daerah. Nah ini yang salah menurut saya. Benar nggak? Coba Bapak perhatikan, daerah kalau lihat majunya tuh cuman diriin bangunan-bangunan yang banyak, hotel-hotel izinnya dipercepat, mal-mal dipercepat. Kenapa? Karena setahun jadi mal pajaknya masuk Pak. Tapi begitu Bapak sektor pertanian, tunggu dulu 5 tahun baru hasil ya kan. Hasilnya pun kan berapa sih harga sektor pertanian, harganya naik turun Pak. Nah ini ada kesalahannya di situ Pak. Jadi menurut saya sektor pertanian tuh pasti ke depan dibutuhkan. Penduduk dunia sekarang 7 miliar. Nanti penduduk dunia akan naik terus. Sektor pertaniannya naik enggak? Enggak, tanahnya kan segitu-segitu aja. Artinya main di sektor pertanian tuh harusnya untung. Cuman karena kita tuh selalu ikutin harga dunia, nggak pernah untung jadinya. CPO kita mestinya kita lah yang menentukan harga Pak. Tapi kenapa Malaysia yang menentukan harga? Karena kita nggak kompak pengusahanya, main sendiri-sendiri, ya kan? Gitu. Karet misalnya, karet tuh di dunia cuma 2 Pak, cuma Brazil sama Indonesia kan. Kenapa harga karet kita nggak menentukan? Malah harga karet sekarang jatuh, coba bayangin. Padahal semua dunia pasti butuh karet. Nah, disinilah sebenarnya dulu kan indeks bursa berjangka itu tujuannya adalah sebenarnya supaya kita bisa menguasai harga. Tapi pemain-pemain kita nggak mau main di situ, semuanya main sendiri-sendiri. Ya udah rusak gitu loh. Nah jadi satu adalah harus kita bicara tentang harga. Bagaimana bursa berjangka itu bisa dioptimalkan untuk di harga. Resi gudang sudah ada undang-undangnya. Resi gudang tuh gunanya adalah untuk supaya harganya nggak jatuh Pak. Dijualnya ketika harga lagi bagus gitu. Tapi ternyata nggak jalan resi gudang gitu ya. Nah yang ketiga adalah harus ada institusi paling kecil Pak di daerah. Dulu kan kita mengenal adanya kelompok pencapir ya. Nah sekarang tuh nggak ada. Padahal itu penting untuk bicara apa? Skala ekonomi sebenarnya. Sekarang kan petani itu 0,3 hektar. Pertanyaannya Pak, kalau 0,3 hektar kira-kira produktivitasnya tinggi nggak? Pasti rendah. Nah sekarang kan ada undang-undang baru Pak, undang-undang pemberdayaan dan perlindungan petani. Di situ dikatakan bahwa petani wajib diberikan asuransi gagal panen Pak. Maksud saya kalau itu dikasih 0,3 hektar pemerintahnya bangkrut, semuanya klaim gagal panen, bener gak Pak? Masukin aja tikus ke situ. Nah artinya moral hazard itu akan terjadi ketika tidak ada yang kontrol, tidak ada yang membina. Nah dibentuklah harus yang namanya kelompok pencapir atau kelompok tani itu dalam bentuk skala ekonomi. Jadi misalnya kalau jagung minimal 3 hektar. Nah kalau mereka mau bergabung dalam 3 hektar dalam satu hamparan dibina oleh pemerintah baru dikasih asuransi gitu Pak. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak saya rasa ke depan pertanian kita akan begini-begini aja. Nggak ada perubahan Pak. Ya, jadi artinya bahwa bicara institusional di daerah itu perlu dikembangkan terkait dengan insentif. Ya, sekarang yang sedang diperjuangkan oleh gubernur tuh begini, gubernur tuh minta uang 1T per provinsi ya untuk kemandirian pangan. Ya, tapi kan kemandirian pangan yang kayak apa? Minta 1T satu provinsi kan gitu. Nah, itu harus jelas gitu. Nah, kalau Jawa Timur itu yang baru dibantu yang saya tahu ya oleh gubernurnya adalah untuk biaya transportasi ke daerah-daerah remote, Pak. Itu dibiayai oleh gubernurnya, itu yang membuat inflasi di Jawa Timur jauh lebih rendah. Gitu. Kalau daerah lain itu ditanggung oleh daerah-daerahnya, maka biasanya kalau tidak oleh daerahnya maka biasanya inflasinya tinggi gitu. Nah tapi kan itu karena inisiatif, kalau nggak inisiatif ya tetap tinggi inflasinya gitu. Itu Pak, jadi saran saya sih sebenarnya para ahli itu sebenarnya sudah mengatakan bahwa ini loh skala ekonominya segini. Dan yang kedua adalah memang undang-undang keuangan negara kita mesti dirubah Pak. Menolong petani itu sama dengan kita atau mengkorupsi atau bukan menyalahgunakan uang negara. Karena begitu Bapak menstabilisasi harga, ya kan, harga di pasar lebih murah nih, kan kita mesti harga lebih tinggi dong, kalau enggak petaninya bangkrut dong. Itu kita dianggap merugikan negara Pak. Nah harus dirubah undang-undang ini. Salah satunya adalah kalau bicara tentang petani, ya memang kita harus menstabilkan, harus beli harga lebih tinggi dong. Kalau kita harganya lebih tinggi dianggap merugikan negara, ya nggak ada yang mau nolong petani Pak. Jadi undang-undang keuangan negara juga perlu diperhatikan. Kalau tidak, jangan pernah bicara petani itu akan sejahtera, nggak mungkin Pak, gitu. Nah ini yang belum ada yang mengajukan usul untuk keuangan negara, itu perlu, gitu Pak. Jadi menurut saya potensinya bagus, cuman ngurusnya belum beres, itu aja. Silakan Pak.
Sekarang aja misalnya gini, harga cabai lagi bagus, semua orang nanam cabai Pak. Kalau harga cabai lagi jelek, dia nanam yang lain lagi gitu. Lah gimana petaninya mau beres kalau begitu? Silakan Pak. Makasih Mbak Afi. Ada dua tapi terkait ini mengenai bonus demografi kita. Saya kira kita sekarang sudah menerima itu bonus demografi. Cuma persoalannya adalah kualitasnya kayak apa kan gitu. Kalau kualitasnya tinggi mungkin alhamdulillah, tapi kayaknya enggak gitu. Jadi mungkin agak susah buat kita. Jadi menjadi beban, bukan menjadi opportunity gitu. Itu yang kedua adalah mengenai middle income. Tadi disebutkan bahwa kira-kira ada 150 juta orang di kelompok middle income ya. Di middle income trap. Nah, sekarang persoalannya adalah seberapa banyak, seberapa kuat middle income ini menjadi opportunity untuk demand terhadap industri kita gitu ya. Karena juga tadi disebutkan bahwa kalau saya nggak salah lihat 750.000 per orang per bulan. Jadi jauh di bawah, kalau saya hitung-hitung dari 9 juta 1 tahun. Jadi kan kira-kira kan nggak sampai $1.000. Padahal income per kapita kita kabarnya sekarang sudah 3,6. Ya, hampir 4.000 malahan. Ya hampir 4.000 US dollar. Jadi sebenarnya middle income trade tapi dengan tingkat pendapatan yang masih cukup rendah, gitu, yang rendah ya. Kemudian berikutnya lagi kan menyampai pada middle income trap. Orang Jawa itu suka nerimo Bu. Padahal penduduk di Indonesia itu paling besar itu Jawa. Jadi agak susah saya membayangkan untuk nanti bisa keluar dari middle income trap karena nerimonya itu. Jadi enggak usahlah menjadi bangsa maju. Cukup ini kan saya sudah punya rumah, sudah punya macam-macam. Menurut Ibu bagaimana? Ya. Terima kasih Bu. Ini kalau komisarisnya dosen kayak begini nih, pertanyaannya. Baik, jadi begini Pak, kita bedah ya, dari 250 juta orang itu kalau kita lihat angkatan kerjanya itu sekarang sudah 118 juta orang ya, dari 250 juta. Nah dari 118 juta orang, 38 juta itu sektor pertanian yang biasanya cenderung SD ke bawah. Ya, jadi ke bawah. Jadi SD ke bawah kita tuh sekarang Pak, dari total penduduk pun baru 50% tuh masih SD ke bawah. Pertanyaannya adalah kalau